Hari ini, saya akan menceritakan sebuah tragedi dalam rumah keluarga Hargan. Keluarga yang dikenal sangat kaya raya, yang memperlihatkan kekejaman seorang anak kepada ibunya sendiri. Terletak di negara bagian Virginia, Amerika Serikat, McLean sebenarnya bukan sebuah kota, namun sebuah komunitas di Fairfax County yang berada di pinggir sungai Potomac, dekat dengan ibu kota Washington DC, yang terdiri dari orang-orang kaya yang bermukim di sana. Dilaporkan bahwa McLean merupakan salah satu tempat terkaya di Amerika Serikat, dengan rumah-rumah bernilai fantastis. Ya, dengan banyak nol di belakang angka. Salah satu yang pernah tinggal di sana disebut dengan keluarga Hargan, yang terdiri dari Pamela Hargan dan ketiga putrinya, Meghan anak pertama, Ashley anak kedua, dan Helen yang paling bungsu. Pamela adalah seorang ibu milioner yang sangat kaya raya. 20 tahun sebelumnya, Pamela bercerai dengan suaminya saat masih tinggal di sebuah kota kecil di Illinois, sehingga mengharuskan Pamela bekerja sepanjang hari untuk ketiga putrinya. Dalam karirnya, dia sukses begitu cepat, menjadi pimpinan Human Resources Eksekutif yang sangat dihormati, dan menjadi salah satu kontraktor untuk perusahaan besar SAIC. Pamela sering bepergian untuk pekerjaannya. Dengan gaji yang sangat tinggi, Pamela sering membawa ketiga putrinya untuk liburan. Pamela juga membeli rumah di McLean senilai 1,3 juta dolar Amerika, atau setara 18,2 miliar rupiah. Sebenarnya, dari luar, hubungan Pamela dan ketiga putrinya patutlah ditiru. Namun, disinilah semua orang salah menilai. Semuanya terbongkar ketika Pamela terbunuh di rumahnya. Pada tahun 2017, Pamela secara resmi pensiun dari pekerjaannya di usianya yang ke-63 tahun. Di rumah tua yang sangat besar itu, Pamela rupanya tidak tinggal sendirian, tapi dia tinggal dengan anak sulungnya Meghan dan putri Meghan yang usianya saat itu 7 tahun, atau bisa dibilang cucu dari Pamela. Dikatakan bahwa Meghan adalah seorang pengangguran, sehingga dia hidup menumpang dengan ibunya sejak 2 tahun terakhir, dan mengandalkan uang ibunya untuk memenuhi kebutuhannya serta putri kecilnya. Sebenarnya, Meghan yang saat itu berusia 37 tahun telah menikah dengan seorang pria, namun mereka tinggal terpisah. Suaminya tinggal di negara bagian lain, yaitu West Virginia. Adiknya yang bernama Ashley bekerja dan tinggal di kota lain, sementara Helen yang paling bungsu tinggal di Dallas, negara bagian Texas, dan saat itu baru saja lulus dari Southern Methodist University dengan gelar master. Helen punya cita-cita ingin mengikuti jejak ibunya sebagai konsultan kontraktor perusahaan. Semuanya tertuang jelas dalam sebuah CV yang akan digunakan untuk melamar pekerjaan. Helen juga berencana tinggal di Dallas dan sedang membangun sebuah rumah untuk dihuni bersama dengan tunangannya bernama Carlos, yang mana pembangunan rumah itu juga dibiayai oleh ibunya. Namun, sementara Helen membangun rumahnya di Dallas, Pamela ternyata mengajak Helen untuk pulang kembali ke rumahnya di McLean, Virginia. Ibunya beralasan karena rumahnya terlalu besar untuk dihuni hanya 3 orang saja, yaitu Pamela, Meghan, dan putrinya Meghan. Hingga pada akhirnya, awal tahun 2017, Helen pulang kembali ke rumah ibunya dan menetap di sana. Good morning. Thank you for calling Capital One Bank. Would you tell me your name, please? Pamela Hanson Hargan. What can I do for you today? I was told that I could do a wire transfer Oh, you're ready to buy a house? for my daughter, yes. I understand you want to complete a wire transfer with us today? Yes, That because wire- they need it today. Hari itu,
sebuah bank tempat Pamela menabung menerima telepon dari Pamela untuk mentransfer uangnya sebesar $422.000 atau sekitar 5,9 miliar untuk membelikan anaknya rumah. Tapi di hari yang sama, pihak bank kembali menelpon ke Pamela untuk mengkonfirmasi permintaannya. Dan inilah yang terjadi. Hi, who am I speaking to? Who am I speaking to? My name is Jeff with Capital One. Okay, this is Pamela Hanson Hargan. Somebody tried to do a wire out of your account for $400,000. What? I did not do that. Ya, ada satu kebingungan di antara dua telepon tadi, yang mana seolah-olah hari itu ada yang mencoba untuk berpura-pura menjadi Pamela dan berusaha mencairkan uangnya. Tapi, tepat sehari setelahnya, Pamela ditemukan meninggal dunia. Fairfax County Police and Fire, how may I assist you? Yes, I need an emergency. My girlfriend told me that her sister killed her mom, and now my girlfriend won't answer her phone, and so. She said she killed her mom? No, she said her sister killed her mom. Girlfriend at home right now? Well, that's the thing. She won't answer her phone, and I'm thinking maybe something bad happened to her too, because her sister's crazy. Inilah Carlos, seorang pria yang tinggal di Texas, yang melaporkan bahwa pacarnya yang bernama Helen baru-baru saja menelpon dan bilang kalau ibunya meninggal dunia dibunuh oleh saudarinya. Tapi Helen juga tidak bilang saudari yang mana yang membunuh ibunya. Dan Helen pun setelah itu tidak bisa dihubungi lagi. Carlos yang langsung menelpon Megan, kakak Helen, mendapatkan informasi bahwa Megan dan anaknya lagi di jalan pulang dari Maryland menuju ke rumahnya. Sementara, Ashley masih berada di kota lain. Polisi yang datang ke sana menemukan Pamela tewas di ruang laundry dengan luka tembak di kepalanya. Sementara Helen, orang yang satu-satunya berada di dalam rumah itu, juga ikut tewas di kamar mandi lantai atas dalam posisi duduk, dengan luka tembak di kepalanya. Di lengan Helen terdapat senapan panjang yang diduga dipakai untuk membunuh ibunya. Polisi melaporkan bahwa tragedi itu sebagai pembunuhan, di mana Helen membunuh ibunya terlebih dahulu, lalu dia mengakhiri hidupnya sendiri. Setidaknya, begitulah yang disampaikan polisi kepada media dan seluruh warga. Tidak ada jejak pembunuh, tidak ada DNA orang lain, tidak ada sidik jari orang lain di senapan itu, kecuali sidik jari Helen. Setelah melakukan penyelidikan mendalam serta uji forensik dan otopsi, polisi berubah pikiran. Yang awalnya menyangka bahwa Helen membunuh ibunya, kemudian melakukan hal yang sama kepada dirinya sendiri, sekarang polisi mengkonfirmasi bahwa tragedi itu adalah pembunuhan ganda. Karena dari hasil otopsi luka tembakan di tubuh Helen, peluru datang dari arah kepala menuju ke lehernya, yang sangat tidak mungkin bagi Helen untuk menaruh moncong senapan di atas kepala, kemudian menarik pelatuknya dari atas. Sementara, ketika diperagakan, tangan Helen bahkan tidak sampai menyentuh pelatuknya. Kasus ini semakin rumit ketika polisi menyadari bahwa pembunuhnya sudah membunuh ibu dan anak di dalam rumahnya, dan membuat TKP seolah-olah Helen yang menjadi pembunuhnya. Ingatlah panggilan telepon 911 Carlos yang menyatakan bahwa Helen bilang dia melihat saudarinya membunuh ibunya. Pertanyaan besar, saudari yang mana yang Helen maksud? Dan kenapa Helen tidak menelpon operator 911 ketika melihat hal itu terjadi? Sementara, ketika polisi mengevakuasi tubuh Pamela dan Helen, Megan baru saja datang dari Maryland. She had maybe a gunshot wound on the pierced season. I'm really sorry.
This isn't real. This is not real. Oh God, help me. Setelah penembakan itu, Megan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan selama 2 hari berturut-turut. Something had changed. This was not my sister. This was not Helen. What do you mean? You mean, just the person she's become. It's just not her sister. This morning, my mom let Helen know that she was canceling the contract on the house she's building her because she truly believed that Helen was going to try to move Carlos into the house, and my mom didn't want him being there. Ya, dalam pernyataannya, Megan mengklaim bahwa Helen adalah gadis yang nakal dan keras kepala, yang selalu bertengkar dengan ibunya. Pagi hari sebelum pembunuhan, Pamela berhenti membiayai pembangunan rumah Helen karena Pamela tidak ingin Carlos tinggal di rumah baru Helen, yang menyebabkan pertengkaran besar pada hari itu. Megan juga mengaku bahwa hari itu, Pamela berencana membelikan rumah untuk Megan dan suaminya di West Virginia, agar Megan bisa tinggal dengan suaminya. Namun, Tante Megan atau adik dari Pamela yang bernama Tamara mengaku tidak mungkin Pamela akan membelikan rumah untuk Megan. Tamara bilang kalau ada jarak hubungan yang besar antara Pamela dengan Megan. Tamara juga bilang kalau Megan sangat membenci adiknya Helen. Walaupun usia Megan dan Helen terpaut 14 tahun, dan Megan juga membesarkan Helen sejak kecil dikala ibunya bekerja, tapi Megan dan Helen menjadi sering bertengkar dikala Helen dibuatkan rumah oleh ibunya. Ini memunculkan kecurigaan polisi bahwa Meganlah pelakunya. Ketika polisi menggali informasi lebih terkait dengan harga rumah yang akan dibeli oleh Pamela untuk Megan, Megan bilang kalau rumah itu senilai $422.000 atau sekitar 5,9 miliar rupiah. Nominal yang sama dengan nominal yang akan dicairkan oleh penelpon palsu. Polisi juga menemukan bahwa di hari pembunuhan, ada yang mencoba meretas rekening bank Pamela untuk mentransfer uang sebesar $422.000 dari rekening Pamela ke rekening Megan. Pelakunya memasukkan password berkali-kali namun tidak berhasil. Hingga pada akhirnya, pelakunya menyerah dan menelpon ke bank. Good morning. Thank you for calling Capital One Bank. Would you tell me your name, please? Pamela Hanson Hargan. What can I do for you today? I was told that I could do a wire transfer Oh, you're going to buy a house? for my daughter, yes. I understand you want to complete a wire transfer with us today? Yes, That because wire- they need it today. Di sini, polisi tampaknya sudah bisa menyusun potongan cerita yang dapat mengungkap pembunuhan ganda ibu dan anak di rumahnya. Polisi mengarahkan perhatian mereka kepada Megan, putri sulung Pamela, sebagai pembunuh ibu sekaligus adiknya. you're trying to think right now, how am I going to talk my way out of this? Mom, how do you think? Okay. Do we think we killed your mom? Absolutely. Yes. Oh my God! Yes, we did. She caught you wiring on No! Friday. It's okay. Absolutely. Convince me that you didn't. We have you. No, I'm not kidding. No, not at all. Carlos, yang juga dimintai keterangan dari polisi, mengatakan kepada polisi saat Helen menelpon Carlos bahwa saudarinya telah membunuh ibunya, Helen melihat saudarinya berusaha untuk mentransfer uang dari rekening ibunya. Carlos juga menyuruh Helen keluar dari sana dan menelpon polisi. Tapi, Helen menolak keluar dari sana karena dia takut keponakannya yang berusia 7 tahun yang juga ada di dalam rumah itu ikut menjadi korban. Setelah 1 tahun polisi menyelidiki penuh pembunuhan Pamela dan Helen tanpa menemukan bukti pembunuhan di tempat kejadian, akhirnya, pada tanggal 9 November 2018, Megan Hargan secara resmi ditangkap oleh pihak kepolisian
atas kasus pembunuhan Pamela dan Helen, dan mementaskan pembunuhan itu agar terlihat seperti Helen membunuh ibunya dan mengakhiri hidupnya sendiri. Meghan ditahan selama 5 tahun dan pada akhirnya persidangan perdananya digelar pada awal tahun 2022 ini, di mana Meghan dituduh membunuh ibunya karena iri melihat Helen, adik yang paling dia benci, dibuatkan rumah oleh ibunya. Dan kemungkinan besar, Meghan juga ingin membeli rumah namun tidak dibiayai oleh ibunya. Diketahui juga bahwa sejak Helen pindah ke rumah ibunya, Meghan tidak suka Helen pulang. Mereka terus bertengkar setiap hari karena kebencian Meghan pada adiknya. Dan puncaknya, pada tanggal 14 Juli 2017, diduga Meghan berusaha meretas rekening bank ibunya dan menelpon bank berpura-pura menjadi Pamela. Dia juga memaksa ibunya untuk membelikan rumah karena hari itu rumahnya harus dilunasi. Ketika ibunya menolak, dia membunuh ibunya. Hal itulah yang dilihat oleh Helen. Dan Meghan, yang sangat membenci Helen, juga membunuhnya dengan cara menyuruh Helen untuk duduk di lantai kamar mandi dan Meghan menembak kepalanya dari atas. Dalam persidangannya, Meghan berkali-kali menolak tuduhan dan mengaku tidak bersalah. Namun hakim tetap percaya pada bukti yang ditemukan polisi, bahwa ada sejumlah usaha transfer uang di bank dan bukti Meghan menelpon pihak bank. Pada akhirnya, hakim menjatuhkan hukuman 2 kali penjara seumur hidup kepada Meghan pada persidangan akhir Oktober kemarin. Dari kasus ini, meskipun Meghan mengaku tidak bersalah, motifnya sudah jelas. Keserakahan, kebencian, dan kecemburuan sudah menguasai Meghan, seorang kakak yang bertahun-tahun membantu ibunya membesarkan adiknya yang usianya 14 tahun lebih muda. Semoga sifat-sifat yang dimiliki Meghan tidak ada pada kita.